Rekan-rekan, kali ini kita akan melakukan diskusi kelompok terkait dengan tugas dari mata kuliah teori decision making ya. Nah, salah satu tugas itu kita diberikan beberapa pilihan melakukan diskusi ya. Nah, dari beberapa pilihan itu kita sudah mengambil salah satu sub, yaitu melakukan kampanye terhadap UMKM di Kota Bandung. Nah, kampanye UMKM di Kota Bandung itu kita pilih salah satunya adalah kedai kopi Pajajaran. Nah, apa yang akan kita lakukan? Kita akan merancang kampanye media sosial untuk UMKM lokal di Kota Bandung. Nah, kontennya seperti apa? Nah, kontennya yang pertama namanya adalah kopi Pajajaran, kemudian jenisnya adalah kedai kopi lokal di Bandung. Nah, selanjutnya juga masalahnya adalah selama ini masih kurangnya dikenal di generasi muda, dan kemudian ditambah lagi adanya kompetisi dengan franchise, maksudnya kompetisi para pelaku-pelaku usaha kopi yang sejenis yang ada di Kota Bandung. Nah, kemudian kita akan menentukan targetnya apa. Targetnya adalah untuk kita lakukan kampanye secara digital marketing kepada mahasiswa dan profesional muda dengan batas usia yang sudah kita tentukan di posisi 18 sampai 25 tahun. Nah, seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita akan tentukan ada beberapa fase di dalam diskusi kita ini untuk kita ambil keputusan ya terkait dengan bagaimana kita melihat nanti seperti apa yang akan kita lakukan terkait dengan kampanye marketing digital ini. Nah, kita menentukan dulu pertama problem framingnya. Nah, problem framingnya ini adalah masalah kopi Pajajaran saat ini punya produk yang bagus tapi kurang dikenal untuk kalangan muda. Nah, selanjutnya target kita memang meningkatkan engagement, kemudian di salah satu contoh kita ambil Instagram ya. Nah, dan dengan target penjualan bisa meningkat 25%. Nah, ini problem framing kita yang pertama. Saya minta kita diskusi tanggapan atau ide dari rekan-rekan. Yang pertama silakan mungkin Tegina. Kalau menurut saya, kopi Pajajaran ini kan sebetulnya sudah memiliki Instagram ya. Cuman sementara ini kurang konsistennya aja dalam penguploadan video dan lain-lain. Mungkin jadi dari akun tersebut tidak terlihat kurang kreatif dan juga mengakibatkan engagementnya rendah atau cenderung tidak naik. Oke. Itu ya dari Tegina. Nah, sekarang Kang Bisma gimana? Mungkin dari saya, kenapa konten atau kurang konsisten atau kurang kreatif? Karena kita kekurangan budget. Dari situ sih, budget kita terbatas, jadi kita harus kreatif dengan resource yang ada. Seperti itu. Oke, ini kita sudah menangkap dua kondisi ya. Nah, yang terakhir menurut Erni gimana? Kalau menurut saya, yang saya lihat dari komunitas mereka itu banyak yang memilih memakai TikTok Challenge. Mungkin kita bisa lihat dari sana. Oke, nah ini dari problem framing, rekan-rekan sudah menyampaikan kondisi atau masukan atau idenya. Nah, kita akan lanjut ke tahap fase kedua. Nah, fase kedua ini kita akan melakukan brainstorming ya. Tadi Tegina menyampaikan masih sudah punya Instagram tapi kurang engage. Kemudian Kang Bisma juga menyampaikan tadi ya harus mengoptimalkan resource yang ada, dan Erni juga melihat kondisi kalau kita lihat franchise atau sektor UMKM kedai kopi yang serupa itu mereka lebih optimal memasarkan via TikTok. Nah, ini yang akan kita putuskan bersama nanti model apa yang tepat untuk kita lakukan terkait dengan kampanye digital marketingnya. Nah, pada fase kedua ini kita akan melakukan brainstorming ya. Nah, ide-ide yang sudah disampaikan tadi. Nah, sekarang setiap kita rekan-rekan anggota kelompok ya itu akan mengkerucutkan atau mengambil kesimpulan atas 3 ide ya. Itu yang pertama dulu. Nah, mungkin Tegina nih, kira-kira dari idenya tadi seperti apa ya, bisa dijelasin? Kalau saya mungkin ada 3 ide Kak. Untuk yang pertama kita mungkin bisa coba konten di Instagram di postingan reelsnya, kayak misalkan barista kita membuat konten art, atau mungkin bisa juga ide kedua kita customer-nya membuka untuk foto konten dengan hashtag kopi Pajajaran. Jadi kalaupun misalkan nanti customer kita mencari kopi Pajajaran, ya banyak hashtag yang keluar tentang kafe kita gitu. Terus untuk menurut saya ide yang
ada kolaborasi dengan influencer kuliner di Bandung sih Kang. Karena itu pun bisa meningkatkan beberapa ide. Oke. Saya pikir dari 3 ide itu cukup menarik ya, dari Teh Gina. Sekarang kalau menurut Kang Bisma seperti apa? Kalau dari saya sih, saya lebih setuju tadi apa kata Kak Herni ya, dengan melakukan TikTok challenge dengan hashtag gerakan kopi Pajajaran. Terus yang kedua ada live session barista setiap weekend, dan yang ketiga customer generate content rewards seperti itu. Oke, ya. Ini kan sudah mulai banyak ide-ide nih ya. Ini yang kita harapkan nanti yang kita ambil kesimpulannya seperti apa atau keputusan apa yang kita ambil. Nah, yang terakhir menurut Erni seperti apa dari sisi Erni? Kalau menurut saya itu yang pertama ada upload story series seperti yang ada di barista. Terus yang kedua itu bisa special promotion untuk salon. Terus yang ketiga ada desain proses costing. Ya, ini saya pikir dari 3 rekan-rekan yang sudah menyampaikan ide cukup menarik ya. Kalau kita gabungkan ini, saya pikir sudah menjadi suatu strategi yang akan kita lakukan. Bagaimana kampanye yang akan kita ambil keputusannya terkait dengan digital marketing. Nah, mungkin ada tambahan juga sedikit ya terkait dengan nanti dan fotografinya. Mungkin ini lebih kepada bagaimana kita melakukan desainnya nanti, kemudian kita bisa juga mengklik program melalui program digital. Yang terakhir juga tambahan juga kita akan melakukan interaktif juga tentang kopi ya, semacam seperti kuis, sehingga brandnya Kopi Pajajaran ini yang notabene adalah ini brand UMKM lokal di Bandung ini bisa lebih tersebar lagi melalui platform digital atau sosial media digital. Nah, kalau kita lihat ya dari masuk fase ketiga kita, kira-kira sekarang ini kan kita akan melakukan evaluasi nih, kriterianya emasnya seperti apa. Kalau emasnya itu mungkin budgetnya terkait dengan kampanye marketing digital ini di bawah 500.000 lah ya. Kemudian ini masih acceptable, dan kemudian juga durasinya akan kita ambil nanti selama 2 minggu mungkin ya. Kemudian source-nya itu ini masih measurable, kemudian high engagement juga, dan mic kemudian ini kan mic-nya itu ya mungkin kita harapkan terjadi viral potensial seperti itu. Nah, mungkin dari Teh Gina sendiri seperti apa nanti? Kalau dari saya sendiri sih, ide saya yang terakhir yang tentang influencer collaboration itu, budgetnya kita pasti memerlukan budget yang besar ya. Jadi kemungkinan itu tidak feasible sih Kang. Oke, kalau dari Kang Bima? Nah, kalau dari saya sih ini sedikit menguntungkan Pak, karena kita melakukan TikTok challenge dengan customer, terus dibikin konten, itu bisa memiliki budget yang rendah. Ya. Seperti itu kalau dari saya. Kalau dari Teh Erni? Kalau dari saya versi dulu persiapan, tapi impact-nya bagus untuk di sini. Nah, ini kan saya lihat ya, kita kan ada beberapa 3 ide yang mengkerucutnya dari mulai Teh Gina menyampaikannya tadi, Kang Bisma, kemudian Erni ya. Nah, saatnya kita mengambil voting ya, kira-kira dari 3 ide itu seperti apa yang kita ambil gitu, sehingga kita sudah membuat keputusan fixnya kampanye digital marketing ini seperti apa yang akan kita lakukan. Nah, dari 3 masukan tadi, 3 ide-ide itu kira